Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok F5 akan menyampaikan hasil presentasi yaitu mengenai sistem rekomendasi tempat wisata. Terlebih dahulu di sini saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Sartika sebagai moderator dan rekan saya yaitu ada Sirojas Cirana, Rahmita Ayu, Kalvis Kairi, dan juga Wiranta Anastasio Marbon. Terlebih dahulu, saya menyampaikan tujuan untuk dibuatnya sistem rekomendasi ini, yaitu bertujuan untuk mendukung potensi pembangunan pariwisata di Indonesia agar semakin banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk lebih mengenal destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia. Di sini kami memakai 3 parameter penting, yaitu ada user ID, ada nama tempat wisata, dan juga rating. Baiklah, kami akan memulai hasil uh, hasil presentasi yang akan disampaikan oleh Kafis. Kepada Kafis, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses sistem rekomendasi. Yang pertama, dilakukan mengimpor library Python yang dibutuhkan. Untuk pengolahan datanya menggunakan import pandas, import numpy, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk visualisasi data menggunakan import seaborn dan matplotlib.pilot, dan untuk pemodelan menggunakan import TensorFlow. Selanjutnya untuk menghilangkan warning saat plotting seaborn menggunakan import warnings. Dan selanjutnya untuk mengupload file menggunakan import kan kita mengupload semua dataset yang dipakai. Kita menyiapkan datanya. Kita menyimpan masing-masing dataset ke dalam variabel. Dan di bagian ini datasetnya terkait tourism, rating, ID, dan user. Jika yang sebelumnya itu manual, di sini kita menggunakan alternatif penyimpanan pada Google Drive. Selanjutnya untuk eksplorasi fitur-fitur pada data. Nah, yang pertama di sini ada data place yang di sini menunjukkan data terlihat bermain nasional dan kota tua. Selanjutnya kita akan melakukan place drop atau menghapus bagian 12. Nah, di sini kita akan mengangkat studi kasus Kota Bandung. Nah, di sini kita mengubah data agar hanya dari Kota Bandung saja. Di sini bisa terlihat ada Gunung Tangkuban Perahu dan Jalan Braga. Nah, di sini ada place infonya untuk tipe datanya. Nah, di sini kita juga membuang kolom yang tidak dipakai, yaitu time means-nya. Nah, untuk data ratingnya, di sini kita menggunakan rating head. Nah, di sini sehingga muncul rating-ratingnya. Selanjutnya untuk rating info, itu untuk tipe datanya. Dan selanjutnya untuk mengubah data rating hanya agar berisi rating tempat wisata dari Kota Bandung. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ratingnya hanya dari wisata kota-kota Bandung saja. Nah, di sini juga kita melihat ukuran dataset ratingnya untuk Kota Bandung. Sini terlihat 2842 dan 3. Nah, untuk data usernya, di sini kita melihat gambaran data usernya terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya kita merubah data user agar hanya berisi user yang pernah mengunjungi wisata Kota Bandung. Nah, selanjutnya kita akan melihat data user yang pernah memberi rating pada wisata di Kota Bandung, sehingga muncullah 300 dan 3. Baiklah, untuk eksplorasi data akan disampaikan oleh Ramita Ayu. Kepada Mita, dipersilakan. Langkah selanjutnya adalah eksplorasi data. Pertama, kita akan membuat data frame berisi lokasi dengan jumlah rating terbanyak. Kemudian, membuat visualisasi wisata dengan jumlah rating terbanyak. Selanjutnya, membuat visualisasi jumlah kategori wisata di Kota Bandung. Dalam bar chart terdapat cagar alam, budaya, taman hiburan, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan, di mana cagar alam memiliki nilai tertinggi. Kemudian kita akan membuat visualisasi distribusi usia user. Dalam box plot terdapat rentang usia antara 25 tahun sampai 35 tahun. Kemudian kita akan membuat visualisasi distribusi harga masuk tempat wisata. Kemudian memfilter asal kota dari user,
Selanjutnya, visualisasi asal kota dari user. Di dalam bar chart terdapat 28 kota, di mana Bekasi menjadi kota dengan nilai tertinggi, dan Nganjuk Madura menjadi kota dengan nilai terendah. Kemudian kita akan mempersiapkan data untuk pemodelan. Yang pertama, kita membuat salinan data, kemudian membaca dataset untuk dilakukan encoding. Selanjutnya, melakukan encoding, membuat fungsi untuk melakukan encoding, mengubah kolom suatu data frame menjadi list tanpa nilai yang sama, kemudian melakukan encoding value kolom suatu data frame ke angka, kemudian melakukan proses encoding angka ke value dari kolom suatu data frame. Langkah selanjutnya adalah encoding dan mapping kolom user. Yang pertama, kita akan encoding user ID, kemudian mapping user ID ke data frame. Kemudian kita akan melakukan encoding dan mapping kolom place. Yang pertama, kita akan melakukan encoding place ID, dan kemudian mapping place ID ke data frame place. Langkah selanjutnya adalah melihat gambaran data untuk pemodelan. Yang pertama, kita akan mendapatkan jumlah user dan place, kemudian mengubah rating menjadi nilai float, kemudian mendapatkan nilai minimum dan maksimum rating. Selanjutnya, mengacak dataset. Untuk selanjutnya pemodelan machine learning akan disampaikan oleh si Roja. Kepada si Roja dipersilakan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu pemodelan machine learning dengan recommender net. Langkah pertama yaitu kita harus membagi data training dengan data testingnya, di mana kita akan membuat variabel X untuk mencocokkan data user dan plus menjadi satu value, kemudian membuat variabel Y dan membagi menjadi 80% data training dan 20% data validasi. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan modal dengan melakukan inisialisasi fungsi. Dapat kita lihat untuk programnya yang tertera di layar. Selanjutnya yaitu kita bakalan membuat inisialisasi modelnya dengan melakukan model compile. Lalu kita juga akan melakukan inisialisasi callback dan juga proses training. Di mana proses training ini kita menggunakan X-train dan Y-train dan validasi data serta callback. Kemudian didapatkan untuk menampilkan nilai plot loss-nya dapat dilihat pada layar, di mana pada model matrix ini merupakan overfitting, di mana overfitting ini terjadi saat model terlalu fit dengan data training sehingga sulit menyesuaikan dengan data testing. Overfitting ini kan terjadi karena nilai trainingnya tinggi dengan nilai testingnya rendah, dan dapat dilihat juga bahwasanya nilai errornya itu tidak terlalu besar. Baiklah, selanjutnya adalah memprediksi 7 rekomendasi tempat wisata yang akan dibacakan oleh Wira. Kepada Wira dipersilakan. Baik, pertama menyiapkan data frame menggunakan data sintaks sebagai berikut, yang mana datasetnya ialah place ID, place name, kategori, rating, dan price. Kedua, menyiapkan contoh user dengan cara mengambil sampel user, kemudian mencari lokasi yang belum dikunjungi oleh user dengan cara seperti berikut. Nah, apabila langkah tadi sudah selesai dilakukan, maka kita dapat menampilkan hasil rekomendasi yang sesuai untuk user. Pada kasus ini, hasil rekomendasi menampilkan 7 tempat favorit untuk berwisata, seperti tertera di layar. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.